Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan pagi yang cerah kami boleh bangun dan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebelum kami adakan aktivitasnya lain, kami utamakan Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 122 ayat pertama sampai ayat 9. Mazmur 122 ayat pertama sampai 9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadamu, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sana ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biar orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biar kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah yang kita petik pagi ini. Dikatakan pada ayat yang ke-8, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi. Aku hendak mencari kebaikan bagi. Lihat nyanyian ziarah Daud ini untuk mencari kebaikan datangnya dari rumah Tuhan. Untuk kebaikan datangnya dari rumah Tuhan. Jadi dari kebaikan datangnya rumah Tuhan, bukan rumah yang tidak baik, tapi di rumah Tuhan datang kebaikan. Di rumah Tuhan datang kebaikan. Puji Tuhan. Di rumah Tuhan, bukan rumah yang lain, tapi rumah Tuhan. Justru kalau kita lihat rumah apa sebut? Rumah pencucian. Rumah yang tidak baik. Apa yang didapat oleh orang itu justru terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi di dalam rumah Tuhan ada dikatakan firman Allah, katakan rumah Tuhan untuk dapat mencari kebaikan. Gak mungkin hamba Tuhan mengajar yang tidak baik. Di dalam rumah Tuhan ada pengajaran yang mendidik kita apa yang menjadi kehendak. Di dalam rumah Tuhan ada didikan yang mendidik kita. Sebab firman Allah berkata, firman mulai perintah bagi kakiku, suluh bagi jalan hidupku. Mulai firman ini sehingga kita berjalan tidak salah. Mulai firman Allah kita berjalan tidak keliru. Mulai firman Allah memberi kekuatan. Mulai firman Allah memberikan hiburan. Mulai firman Allah memberi kemenangan. Bahkan mulai firman Allah memberikan pengharapan. Mulai firman Allah memberi kekuatan. Semuanya kebaikan bagi kita. Banyak berkat-berkat yang kita petik, yang kita dapat ketika kita mendengar firman Tuhan. Suatu ketika orang sedang stres, ketika dia dengar firman Tuhan, dia kembali dikuatkan. Alkitab
dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-sekali tidak membiarkan kamu. Sebab itu Tuhan adalah penolong. Siapa aku ini Tuhan? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak membiarkan. Bahwa Tuhan menolong kita. Justru ketika dia mendengar firman Tuhan, orang yang menerima dengan iman, dia dapat kekuatan dalam menghadapi hidup. Kenapa? Sebab Tuhan firman katakan sekali-kali tidak meninggalkan saudara pada pagi hari ini. Sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Tuhan adalah penolong kita. Ibrani 13 ayat 5. Hari saudara yang sangat bahagia. Saudara tidak salah dan tidak keliru. Kalau pagi-pagi setelah bangun pagi, saudara hari datang di mesbah Tuhan, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kita menikmati berkat firman Allah. Dan setelah itu kita akan berdoa. Setelah itu kita akan bekerja. Kita dalam kekuatan, kemenangan, penyertaan Tuhan. Yang Tuhan akan bukan sekadar janji, tapi penyertaan Dia gembala yang baik, yang selalu menyertainya. Maka dalam Mazmur nyanyian Jara Daud ini, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Maka dikatakan ayat 1, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dalam nyanyian Jara ini, Daud bersukacita, senang ketika dikatakan mari ke rumah Tuhan. Justru dalam rumah Tuhan mencari kebaikan, kebaikan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, memberi kekuatan buat saudara, memberi pengharapan buat saudara, memberikan kemenangan dari saudara, memberikan satu kelepasan dari saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan. Dan pagi hari ini kami mencari Engkau. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan saat ini firman berkata mencari Tuhan. Dan sekali lagi kami mencari Tuhan, utamakan Tuhan dan segala-galanya. Kami percaya segala perkara-perkara materi Tuhan lebih mengerti kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bekerja, sebentar kami akan berdagang, Engkau tahu kebutuhan kami. Berkati buat tangan kami, pekerjaan kami, dan cukupi segala kebutuhan kami. Sore atau siang kami pulang bersama dan sampai rumah tangga kami masing-masing, dan kami bisa bertemu dengan keluarga kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan malam kami yang tidur, kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Biar tanda darah ada rumah tangga kami, tanda darah dalam hidup kami, mau tidak bisa berkuasa. Virus tidak bisa berkuasa, ada tanda darah sebagaimana bangsa Israel terhindar, dan kami juga terhindar karena tanda darah anak domba yang tidak cacat dan celah. Kami tidur nyenyak, bangunkan kami untuk sehat. Kami ada mesbah pribadi kembali berdatang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, camat, lurah, RW, RT, para medis, relawan, Tri Servis, TNI, Polri, mereka yang bekerja di atas depan Tuhan. Engkau beri kekuatan, kemenangan, beri kesehatan yang prima buat mereka semua Tuhan yang bekerja di garis depan. Hikmat-Mu Kau berikan sehingga mereka mampu mengatasi virus corona dan cepat dan tidak terlambat Tuhan. Engkau akan bercampur tangan dan cepat selesai. Hanya kemurahan Tuhan, hanya belas kasihan-Mu. Kalau Kau mau Tuhan terlalu mudah, Engkau bisa buang ke tebing laut Tuhan. Kami hanya menyerahkan semua dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat kami mohonkan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.